Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah rangkaian simulasi di mana kita kali ini akan mencoba untuk mensimulasikan pengukuran arus dengan menggunakan multimeter dengan menggunakan fungsi ampere meter ya. Jadi langkah awal kita cari dulu multimeternya ya. Pastikan multimeternya ini kita set modenya ke mode ampere ya, atau ampere meter. Jadi kita akan menggunakan fungsi ampere meter. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengukur arus di sebuah rangkaian. Jadi tentunya langkah awal lagi adalah kita harus buat sebuah rangkaian. Nah, di rangkaian ini saya mau buat sebuah rangkaian dengan sebuah power supply sebagai sumber tegangannya. Kenapa power supply? Karena power supply ini nanti kita bisa coba adjust nilai ampernya ya, nilai arusnya. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat dia maksimal adalah 5 ampere ya, dengan voltage keluarannya adalah 5 volt. Oke, selanjutnya saya mau membuat sebuah rangkaian sederhana saja menggunakan sebuah LED ya. Tentu LED ini akan dirangkai dengan sebuah resistor. Oke, resistor 1K. Nah, kita coba rangkai dulu. Nah, rangkaiannya rangkaian biasa saja ya. Jadi kita sambungkan resistor ini ke power supply. Saya rubah ke hitam ya untuk. Nah, kemudian katoda dari LED kita sambungkan ke negatif. Jadi rangkaian biasa saja ya. Nah, kita coba start dulu apakah rangkaian ini berjalan dengan baik. Oke, berjalan dengan baik dengan arusnya adalah 3,11 mA ya kalau kita lihat dari sini. Nah, perhatikan ya. Jadi power supply ini sebenarnya berfungsi juga untuk memonitoring arus yang sudah digunakan itu berapa. Jadi di sini ada adjust di sini itu untuk mengatur berapa maksimal arus yang dikeluarkan di sini. Ya, tapi di sini di monitoring ini adalah untuk menampilkan berapa konsumsi yang sudah terpakai. Nah, di sini kita sudah menggunakan 3,11 mA. Ya. Nah, tapi sumber ini kalau kita ukur arusnya langsung di sini, ini pasti arusnya adalah 5 ampere. Oke, ya, kita coba saja. Jadi kalau kita coba, kita ukur. Oke, prop hitam di posisi hitam. Kita hanya untuk membuktikan saja ya bahwa di sumber itu harusnya memang 5 ampere. Oke ya. Nah ya, 5 ampere ya. 5 ampere. Di sini langsung berubah ya, karena sebenarnya dia ada tegangan yang lewat ampere meter. Oke, saya hapus. Nah, sekarang kita buktikan. Tadi kalau di start, di sini ternyata arusnya yang dibaca di rangkaian ini adalah 3,11 mA. Ya, kita mau buktikan itu. Apakah betul di sini itu ada arus yang mengalir sebanyak yang ditunjukkan di display. Nah, perhatikan apa bedanya menggunakan ampere meter dengan voltmeter adalah dari sisi posisi propnya. Kalau voltmeter itu posisi prop hitam itu tentu kita tempatkan di ground atau sisi negatif baterai. Sedangkan kalau positif kita tempatkan di mana yang akan kita ukur. Misalkan kita mau ukur di sumber atau kalau kita mau ukur tegangan secara resistor, maka merahnya ditempatkan di sini. Nah, bedanya kalau ampere meter kita tempatkan di mana atau di wiring di mana kita mau ukur arus di bagian tersebut. Jadi kalau misalkan di sini kita mau ukur berapa arus di sini, maka ampere meternya harus ada di tengah-tengah. Apa artinya? Kita harus memotong jalurnya. Kemudian jalur yang terpotong tadi itu satu bagiannya masuk di sini dan satu bagiannya lagi masuk di sini. Oke, seperti ini. Jadi anggaplah saya potong ini kabelnya, kemudian saya sambungkan. Harus melewati ampere meter ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Kita coba start simulasi. Nah, tampil ya, harusnya 3,11 mA.
3,11 mA. Jadi untuk mengukur arus itu adalah seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mengukur tegangan, biasanya tegangannya beda di sini ya, dari sumber dengan yang ada di sini. Ya, kalau kita menggunakan sebuah alat ukur voltmeter. Nah, kalau ampermeter karakteristiknya adalah dia tetap sama, karena ini dianggap masih satu rangkaian. Ya, jadi dimanapun Anda mengukur, mau sebelumnya resistor, mau setelahnya resistor, itu pasti arusnya sama. Bahkan di sini juga mungkin nanti kita akan coba apakah di sini arusnya juga sama atau tidak. Ya, kita coba. Jadi di sini saya ambil 2 ampere meter saja. Jadi saya juga potong di sini. Saya hubungkan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, saya coba start. Nah, sama ya. Jadi arus yang ada di sini dengan arus yang ada di sini adalah sama. Nah, jadi untuk mengukur arus ini dimanapun kita tempatkan ampere meternya itu bisa. Dia pasti akan menunjukkan hasil yang sama, 3,11 mA. Nah, coba kalau kita di sini, di bagian atau kabel groundingnya, ya kita coba. Nah, perhatikan ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa arus itu mengalir dari positif ke negatif ya. Apa artinya? Jika saya ambil di sini, harusnya ini masuknya di positif. Ya. Nanti dia keluarnya di negatif. Kalau yang negatif, saya buat begini saja biar paham. Nah, seperti ini. Kita coba start. Nah, perhatikan ya. Ternyata di negatif pun kita mengukur arus yang ada di situ, ternyata tampilannya sama, 3,11 mA. Jadi meskipun nanti ada banyak resistor di sini, kalau kita tempatkan ampere meter dimanapun posisinya itu pasti akan sama, ya. Saya ulangi, pasti akan sama. Oke, kita buktikan saja ya. Misalkan kita tambahkan lagi satu buah resistor, ya. Saya yang di bawah hapus saja. Intinya kita sudah buktikan bahwa dimanapun kita mengukur itu pasti hasilnya sama. Ini biar rapi saja sebenarnya. Oke, seperti ini. Saya geser ini ke sini supaya lebih banyak. Nah, saya coba tambahkan lagi sebuah resistor di sini. Ya. Nah, kemudian kita mau coba ukur lagi di sini. Nah, cuman nanti kita lihat apakah ada perubahan dari arusnya sebenarnya kalau rangkaiannya ditambahkan seperti ini. Oke, kita coba start. Nah, sama ya. Jadi meskipun nanti akan ada banyak resistor, mau disusun secara seri, paralel, itu sama saja. Nanti dia akan menghasilkan nilai arus yang sama di semua bagian dalam sebuah rangkaian. Nah, perlu diperhatikan juga tentang karakteristik arus dan tegangan. Oke ya. Jadi arus ini agak apalagi namanya, karakteristiknya itu agak berbeda dengan tegangan ya. Kalau tegangan itu misalkan tegangan ini membutuhkan 5 volt, maka itu artinya rangkaian ini memang harus dikasih tegangan 5 volt. Boleh kurang sedikit asalkan tidak jauh melebihi dari 5 volt ini, karena kalau melebihi itu rangkaiannya akan rusak. Ya. Rangkaiannya akan rusak. Nah, berbeda dengan ampere meter, kita bisa lihat ya bahwa ternyata rangkaian ini hanya memerlukan 1,58 mA. Nah, sedangkan kita kasih di sini 5 ampere ya. Artinya apa? Artinya karakteristik dari arus itu adalah dia akan mengambil nilai arus yang dia butuhkan saja. Meskipun diberikan banyak arus, dia hanya akan mengkonsumsi yang dia butuhkan saja. Ya, seperti itu untuk penggunaan arus ini. Nah, coba kita perhatikan. Kita lihat bahwa ini membutuhkan 1,58 mA. Ini sedikit sekali ya. Ini kecil sekali. Coba saya pakai perangkat lain ya. Kita ganti LED-nya coba. Kita cari perangkat yang mungkin kita bisa gunakan.
motor ataukah yang lain? Oh, ada. Motor ada ya. Boleh ini, boleh ini. Jadi ini namanya DC motor ya. Biasanya sebuah komponen yang apalagi namanya berputar itu memerlukan biasanya arus lebih tinggi. Ini juga motor sebenarnya, tapi ini sudah dalam bentuk gearbox. Sama saja ya. Kita pakai yang ini saja. Nah, kita coba ya hubungkan. Nah, kita lihat konsumsi arusnya. Tadi kalau LED itu dia cuma mengkonsumsi arus 1 mili. 1 miliampere. Nah, coba kita bandingkan dengan motor ini. Kira-kira motor ini dia memerlukan berapa ampere? Ya, kita coba start. Nah, perhatikan ya. Wah, ini pun masih kecil sebenarnya. Ternyata motor ini menggunakan atau memerlukan 2 miliampere untuk dapat berputar. Ya, perhatikan ya. Apa artinya? Ketika misalkan motor ini memerlukan 2 miliampere untuk berputar, artinya apa? Artinya sumber tegangan ini harus apa lagi ya? Harus menyiapkan arus yang lebih dibandingkan dengan arus yang akan digunakan di sini. Ya, beda dengan volt. Volt itu harus menyediakan pas ya, atau mendekati lah. Nah, kalau arus dia harus menyediakan lebih banyak arus dibandingkan dengan konsumsi yang akan dikonsumsi oleh rangkaian. Saya ulangi ya. Jadi sumber tegangan itu ataukah baterai itu ataukah power supply ini kita harus setting agar ampernya lebih tinggi dibandingkan dengan arus yang akan digunakan di sebuah rangkaian. Di sini masih mudah sekali ya, karena di sini kan hanya satu motor saja. Nah, nanti kalau misalkan banyak motor, banyak LED dan lain sebagainya yang mungkin memerlukan arus yang tinggi, maka kita harus setting di sini agar arusnya bisa memadai seperti itu. Nah, coba seperti ini saja. Nah, ini 2 miliampere ya. Tapi sayang di sini kita tidak bisa atur ya sampai 2 mili. Oh, coba kita pakaikan 0,005 ini harusnya masih bisa ya. Nah, ini masih normal ya. 0,005 ampere itu kan artinya 5 miliampere ya. 5 miliampere masih bisa, tapi coba saya siapkan hanya 2 miliampere ya. Artinya 0,02 saja miliampere. Nah, perhatikan ya. Ketika saya setting di sini cuma 0,002 ampere ataukah 2 miliampere, artinya rangkaian ini langsung mengambil semua arus yang ada. Ya, dia mengkonsumsi langsung 2 miliampere ini yang membuat motornya ini tidak bekerja secara maksimal. Meskipun tegangan yang masuk di sini tetap tegangan yang sumbernya 5 volt. Saya garis sedikit ya. Bahkan tegangannya juga sudah mulai berkurang ya, diakibatkan arusnya yang tidak cukup. Ya. Nah, seperti ini. Jadi apa artinya? Apa artinya? Kita harus tahu dulu komponen apa yang kita gunakan, ya. Apakah komponen itu memerlukan arus yang banyak? Apakah komponen itu hanya memerlukan arus yang sedikit? Nah, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dari baterainya kita atau power supply-nya kita. Kalau memang komponen kita dapat bekerja di 1 ampere, misalkan saya punya motor dia bekerja di 0,5 ampere. Saya punya 2 motor, artinya sudah 1 ampere. Artinya minimal lah saya siapkan sebuah sumber baterai itu 1 ampere. Bahkan 1 ampere itu mungkin masih kurang ya, karena pas harusnya di atasnya lah 2 ampere lah misalkan, atau 3 ampere dan seterusnya. Seperti itu. Jadi karakteristik dari arus ini adalah kita harus menyiapkan arus yang lebih banyak dibandingkan arus yang akan dikonsumsi oleh rangkaian ya. Seperti itulah kesimpulannya. Ya. Jadi mungkin seperti itulah cara kita untuk mengukur sebuah arus dalam sebuah tegangan ya. Jadi simple saja saya menjelaskannya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.